Syariat secara bahasa berarti jalan menuju sumber air, sedangkan secara istilah adalah peraturan hukum Allah yang mengatur amal lahiriah manusia. Fungsinya sebagai dasar atau pondasi utama. Tanpa syariat, tahap spiritual selanjutnya akan runtuh atau tidak sah. Target memperbaiki zawahir atau anggota badan atau perilaku luar. Analogi, syariat ibarat pohon atau perahu yang digunakan untuk menyeberangi lautan. Tarekat berasal dari kata torikoh yang berarti jalan atau metode, merupakan jalan khusus yang ditempuh seorang sufi di bawah bimbingan guru. Tujuan mendekatkan diri kepada Allah dan mengubah ibadah lahiriah menjadi pengalaman batiniah. Metode utama mulazamah al-dzikr, terus-menerus berzikir, riyadah, latihan jiwa, dan mujahadah, perjuangan melawan nafsu. Sejarah berkembang dari tahap individual ke tahap sistematis hingga ke tahap organisasi besar. Hakikat. Definisi hakikat adalah aspek esoteris atau batiniah dari syariat, yaitu melihat realitas atau rahasia di balik perintah Allah. Fungsinya untuk memperbaiki domir atau hati. Jika syariat adalah obat, maka hakikat adalah kesehatan yang dirasakan. Karakteristiknya yaitu muncul keyakinan yang sangat kuat karena hati telah disinari oleh cahaya ketuhanan. Ma'rifat. Definisi ma'rifat, pengetahuan atau pengenalan langsung kepada Allah melalui mata hati. Ciri ahli ma'rifat yaitu beribadah semata-mata karena cinta dan kerinduan kepada Allah, bukan lagi karena sekedar mencari pahala atau takut neraka. Kondisi jiwa ahli ma'rifat selalu merasa diawasi Allah dan mencapai ketenangan jiwa yang sempurna. Pengertian tasawuf yaitu ilmu dan latihan untuk membersihkan jiwa, memperbaiki akhlak, dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah, pengendalian hawa nafsu, serta kesungguhan amal agar memperoleh kebahagiaan di dunia dan juga akhirat. Al-Junaid Al-Baghdadi adalah tokoh besar tasawuf yang hidup sederhana, zuhud, dan taat pada syariat. Ia mengajarkan keseimbangan antara khauf dan raja, pentingnya pemurnian tauhid, serta pengendalian hawa nafsu dalam mencapai ma'rifat. Ajarannya yang moderat dan berlandaskan syariat menjadikannya dikenal sebagai penghulu kaum sufi dan rujukan tasawuf hingga kini. Rabi'ah al-Adawiyah. Rabi'ah al-Adawiyah adalah tokoh sufi perempuan besar dari Basrah yang dikenal hidup zuhud dan penuh ibadah. Ia berasal dari keluarga miskin dan pernah mengalami kehidupan sebagai hamba sahaya. Namun tetap teguh mendekatkan diri kepada Allah. Ajaran tasawuf Rabi'ah menekankan mahabbatullah, yaitu cinta yang tulus kepada Allah tanpa mengharap surga atau takut neraka. Menurutnya, ibadah sejati dilakukan semata-mata karena Allah layak dicintai. Pemikirannya memberikan pengaruh besar dalam perkembangan tasawuf dan menjadi teladan bagi para sufi sesudahnya. Imam Al-Ghazali adalah ulama besar Islam bernama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, lahir di Tus pada tahun 450 Hijriah dan wafat pada tahun 505 Hijriah. Beliau berasal dari keluarga sederhana dan sejak kecil dididik mencintai ilmu hingga menguasai fikih Syafi'i, ilmu kalam Asy'ari, filsafat, dan juga tasawuf. Beliau pernah menjadi guru besar di Universitas Nizamiyah Baghdad, namun kemudian meninggalkan kedudukan duniawi untuk menekuni kehidupan zuhud dan tasawuf. Ia dikenal sebagai penulis produktif dengan karya monumental Ihya Ulumuddin dan mendapatkan gelar Hujatul Islam. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dilahirkan pada pertengahan bulan Ramadan tahun 471 Hijriah di Kampung Gilan. Beliau lahir dari keluarga yang dikenal taat beragama. Ibunya Ummu Al-Khair adalah seorang wanita yang memiliki banyak karomah dan sifat-sifat mulia. Masa kecil Syekh Abdul Qadir dihabiskan di Kampung Gilan hingga usia 18 tahun, di mana ia mendapat fondasi karakter dan dasar-dasar ilmu agama dari lingkungan keluarganya.
ia pindah ke Baghdad pada usia 18 tahun 488 Hijriah. Ia berguru pada ulama besar seperti Hanbali dan Abu Zakaria Yahya atau sastra, yang dimana Syekh Abdul Qadir memiliki gelar yang dijuluki dengan sebutan Sultan Al-Auliya atau rajanya para wali. Karena kedalaman ilmu dan akhlaknya, karya utama yang ia hasilkan yaitu Aurat Al-Jilani, Tuhfat Al-Muttaqin, dan Futuh Al-Ghaib. Inti ajaran tasawuf Syekh Abdul Qadir. Nah, Syekh Abdul Qadir mengembangkan tasawuf akhlaki yang memadukan syariat dan hakikat. Yang pertama, keseimbangan lahir dan batin. Syariat adalah aspek formal atau fikih, sedangkan hakikat adalah substansi atau tasawuf. Yang kedua, dua sayap kebenaran. Beliau menekankan bahwa terbang menuju Allah harus dengan dua sayap, yaitu Alkitab atau Al-Quran, dan yang kedua As-Sunnah. Yang ketiga, penyucian batin. Fokus pada pembersihan hati dari dosa dan sifat buruk, yaitu ujub, riya, dan amarah, melalui bimbingan guru atau mursyid. Selanjutnya, kelebihan dan keistimewaannya. Yang pertama, beliau sangat tegas bahwa hakikat yang tidak terpijak pada syariat adalah kesesatan atau kezindikan. Yang kedua, dikenal memiliki karomah dan kemampuan membedakan tipu daya setan atau seperti kisah cahaya yang mengaku Tuhan. Yang ketiga, ajarannya menjadi rujukan utama lintas mazhab, terutama dalam mazhab Hanbali.